Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau belajar tema 7 nih, Nak. Nah, subtema 1, pembelajaran 1 sama 2. Nah, kita lihat nih ada di halaman 1 ya, Nak. Lihat gambarnya nih. Nah, menurutmu setelah lihat gambar, lihat ada soalnya nih, Nak. Menurutmu kegiatan apa yang ditunjukkan pada gambar di atas? Lagi ngapain? Lagi musyawarah, ya kan? Apakah kamu pernah menyaksikan rapat RT di lingkunganmu? Coba ceritakan. Nah, kalau ada yang belum pernah lihat rapat RT, kita pernah musyawarah juga kan waktu di sekolah, ceritain kira-kira kenapa. Nah, seru nggak kalau waktu di sekolah kan kita bisa mengemukakan pendapat juga kan. Terus lihat nomor 3, apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin? Apa? Memimpin jalannya musyawarah, ya kan, mengatur jalannya musyawarah juga supaya nggak terjadi perdebatan. Menurutmu kemampuan apa yang harus dimiliki oleh pemimpin? Cara berbicara, ya kan, terus cara mengatur alurnya, alur musyawarahnya, terus cara menginformasi kayak misalnya ngasih pendapat kayak gitu, ya kan. Apakah kamu ingin jadi pemimpin? Kira-kira harus dong, ya kan, harus jadi pemimpin. Nah, yang tadi halaman 1 sama halaman 2 nggak usah dikerjain ya, Nak. Kita lihat lagi nih, Nak. Nah, di halaman 3 nih ada Ibu RT sang pemersatu. Jadi si Ibu RT ini ceritanya lagi pidato, Nak. Nah, ngomong-ngomong pidato, kalian tahu nggak pidato apa? Ada yang tahu? Pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum untuk memberikan pendapat atau gambaran mengenai suatu hal, atau juga bisa menyampaikan pikiran, perasaan, dan kemauan dari seorang kepada sekelompok orang. Jadi pidato pidato tuh kayak misalnya dia ngomong ke sekelompok orang, nah jadi dalam satu kali ngomong eh, jadi banyak banget yang dengerin kayak gitu. Terus juga pasti ada yang dikemukakan pendapatnya. Di sini di halaman 3 dibaca dulu, Nak. Setiap paragraf si Ibu RT nih namanya Ibu Erika, pasti dia nyampein pokok-pokok pikirannya, Nak. Contoh ya, di paragraf kedua dia itu pengen mempererat hubungan antar warga, ya kan. Nah, pengen setelah senam warga berkumpul di lapangan, terus membawa makanan kecil dinikmati bersama-sama supaya supaya nggak ada perselisihan di antara warga di situ, Nak. Nah, nanti kalian baca lagi nih di paragraf ketiga, dia apa yang pengen disampaikan. Ibu kasih contoh lagi ya. Nah, si Ibu Erika ini ngajak untuk warga mempraktekkan pengelolaan sampah supaya apa? Kebersihan lingkungan. Nah, di paragraf keempat kalian baca sendiri ya. Situ ya. Nah, paragraf kelima selanjutnya nih, ya kan. Nanti kalian baca apa sih yang mau disampaikan si Ibu Erika nih, ini makanya kalian harus baca. Nah, di sini ini dikerjain ya, ini dikerjain. Siapa nama pembicara dalam pidato pada bacaan? Siapa nih? Ya, tadi nama yang lagi ngomong. Terus siapa pendengar pidatonya kira-kira? Nah, bagaimana sikap kepemimpinan Ibu RT? Baik apa enggak? Jangan jawab baik doang. Ya Rizko ya. Ya Evan, ini nih berarti ini dikerjain nih. Ya, jangan suka asal-asalan kalau ngerjain. Kalau misalnya bagaimana sikap kepemimpinan Ibu RT dalam bacaan itu? Baik, Ibu G tahu, baik doang. Masa nggak ada bedanya sama anak kelas 1, ya kan? Ingat ya, yang ini dikerjain nih. Tugas pertama nih. Nih, tugas pertama. Oke. Lanjut. Nah, di sini lihat. Lingkunganku. RT RW pemimpinnya siapa? Di sini. Nama pemimpin di lingkunganku. RT RW atau kepala desa. Kegiatan dipimpin. Nah, ini nggak usah ya. Ini nggak usah, nanti aja. Ada tugas yang lain, oke? Terus lanjut. Nah, yang kayak tadi nih harusnya kita diskusiin sama teman-teman nih.
waktu di sekolah, harusnya pas lagi di sekolah nih, pada maju, kira-kira apa nih tempatnya di mana, suasananya di mana, kita harus ngomong ke depan, maju ini juga nggak usah nak, ya. Nah, di halaman 8 ini tugas kedua. Tugas kedua, halaman 8. Yang tadi si Ibu RT sang pemersatu, temanya tentang apa sih? Nanti kalian cari nih tema. Tema bukan judul ya. Kalau judul mah Ibu RT sang pemersatu. Kira-kira temanya apa? Kayak misalnya eh pendidikan kayak gitu, temanya pendidikan bukan. Terus kayak misalnya tentang kerukunan warga mungkin nggak temanya kira-kira. Nah, pembicaranya siapa? Tulis di sini. Terus pendengarnya siapa? Tempatnya di mana tuh si Ibu Erika ngomong. Nah, urutan isi pidatonya adalah tadi. Kira-kira yang perlu kalian tulis kayak tadi kan Ibu contohin yang di paragraf 2 tentang apa sih dia isi pidatonya. Yang paragraf ketiga tentang apa sih? Paragraf 4, paragraf ke-5, paragraf ke-6. Bu, kalau misalnya aku paragraf ke-7 yang pengen ditulis, boleh nggak apa-apa? Ya, di situ. Ini tugas kedua, oke? Sip. Lanjut. Di sini ada di halaman 9. Apa perbedaan fisik laki-laki sebelum dan setelah masa pubertas? Nah, kalau misalnya anak laki-laki sebelum dan masa pubertas kayak kemarin. Apa coba? Anak laki-laki kalau misalnya anak laki-laki kalau belum pubertas biasanya suara cempreng kan ya, Nak? Nah, kalau misalnya udah masuk masa pubertas suaranya biasanya agak-agak ngebas ya kan. Masih ibu mah ngingetin doang nih. Terus kalau anak laki-laki biasanya belum tumbuh kumis sama jenggot. Nanti kalau misalnya udah pubertas baru tumbuh deh kumis sama jenggotnya. Terus punggung sama pundaknya nih lebih bidang, Nak. Bidang apa sih ini, Bu? Bidang kayak misalnya anak laki-laki kan badannya kecil kan. Kalau misalnya udah pubertas biasanya bidang tuh kayak lebih lebar. Liatin deh, perhatiin deh, Nak. Ya. Terus juga apalagi ada di lehernya nih. Kalau anak laki-laki kan belum ada jakunnya kan. Kalau misalnya udah masuk pubertas ada jakunnya ya kan. Ini nggak usah dikerjain juga. Ibu cuma ngingetin doang. Terus, nah ini yang kemarin nih evaluasi banyak banget yang salah. Ibu suruh bagaimana cara menjaga kebersihan. Dijawabnya kebersihan pada saat pubertas. Dijawabnya makan dengan teratur. Ibu mah tahu banget tuh jawabannya. Walaupun kalian jawabannya kayak gitu semua tuh, ya. Ibu tahu banget soalnya carinya pasti di Google. Kalian boleh lihat Google, tapi jangan langsung ditulis. Kalian pikir dulu, soalnya apa ya. Terus jangan semua kalian tulis. Bahasanya itu ketahuan banget sama ibu. Ibu juga punya poin-poin kayak misalnya kalian nilai 100 ya. Tapi bahasa kalian kayak gitu semua yang ada di Google. Ibu nggak plek-plek langsung ngasih 100 pasti di situ di buku nilai ya. Kalian serap dulu, bikin kesimpulannya. Ibu malah menghargai kayak misalnya gini, mandi, eh mandi misalnya, mandi mah biasa ya. Ibu kalau nggak salah kemarin ada yang tulis gini ya. Kalau nggak salah ada yang tulis pakai deodoran. Nah, itu kan itu tuh nggak ada tuh di Google tuh pakai deodoran di situ. Pakai bahasa sendiri ibu malah seneng. Ya, di halaman 10 nih. Pubertas kemungkinan akan mempengaruhi kegiatanmu sehari-hari. Mungkin kamu akan merasakan sedikit ketidaknyamanan. Berikut beberapa cara menyikapi masa pubertas yang akan kamu alami. Menjaga kebersihan tubuh. Nih, lihat nih. Cara menjaga kebersihan tubuh. Gantilah pakaianmu. Nah, di situ lihat pakai deodoran juga, ya kan? Terus kalau mulai-mulai ada jerawat, pakai pembersih jerawat, iya kan? Nomor 2, menjaga kesehatan dan memilih makanan sehat. Nah, liatin nanti soalnya apa yang dimaksudnya.
Menjaga kesehatan gimana? Nah, baru deh makan makanan tanpa pengawet, baru deh kayak gitu jawabannya. Hati-hati dalam bergaul dalam lawan jenis. Nah, ini nih yang ibu pengen kasih tahu nih. Kalian kan masih anak remaja, jangan pacar-pacaran dulu, belajar dulu yang bener ya. Karena belum tentu yang nanti pacar-pacaran tuh malah dibawanya yang ke arah-arah nggak bener, nak. Mendingan belajar aja ya. Keempat, memilih bacaan dan tontonan yang sesuai umur. Nah, dari sini kan ada di TV tuh, di bawah 17 tahun baru boleh, di atas 17 tahun baru boleh bacaannya, ya tontonannya. Yang kelima, rajin beribadah sesuai agama masing-masing. Ini mah udah dari TK diajarin rajin beribadah, ya. Nah, di sini rencana karya ini juga nanti aja, ya. Nanti aja, nak, di sini. Kita next dulu ya. Nah, ini yang tugas ketiga. Tugas ketiga, pemimpin di lingkunganku. Nah, nama-namanya aja. Nama-namanya aja. Bu, pemimpin di lingkunganku siapa? Bapak Lurah siapa namanya? Bapak RT siapa namanya? Ya kan? Terus Bapak Sekretaris RT siapa namanya? Ayo. Bapak Camatnya boleh, kalau ada yang tahu. Nah, terus siapa lagi? Mungkin di lingkungan ada rumahnya dekat sama bapak wali kota, ya kan? Masih lingkungan, cari sendiri, ayo ya. Lanjut, pembelajaran kedua. Nah, di sini, nak, Ibu kita Kartini, ini harusnya kita belajar pakai pianika nih, nak. Ibu kita Kartini ciptaan W.R. Supratman. Pada tahu kan lagunya, gak usah ibu contohin ya. Ini nanti kalian nyanyiin nih sambil pembelajaran kedua ya. Kalau bisa-bisa syukur-syukur dinyanyi ini pakai pianika supaya pianika kalian gak kaku. Nah, di sini ada pidato lagi nih, nak. Ada pidato memperingati Hari Kartini. Nanti dibaca nih, ya. Terus kita lihat lagi. Nah, bacalah teks pidato di atas. Nanti udah dibaca. Identifikasilah info-info berikut: pembicara, pendengar, tempat pidato, suasana, poin-poin. Nah, apa aja nih yang disampaikan ya. Terus ini mah nggak usah, nanti aja ya. Nah, ini nih yang ibu suruh bikin rancangan konsep pidato. Ini bikin sendiri. Ini tugas keempat. Kalian bikin tema, misalnya temanya pendidikan, judulnya adalah rajin membaca, harus rajin membaca. Poin-poin misalnya ya, ini mah ibu kan kasih contohnya poin-poin penting yang isi pidatonya. Misalnya 1, manfaat membaca apa aja. Kedua, kalau misalnya nggak baca apa efeknya. Yang ketiga, misalnya bikin sudut bacaan yang di kelas, ya kan, bisa aja kan. Nah, tapi kalian bisa bikin temanya yang lain-lain kan. Nah, di sini ada nomor 18. Raden Ajeng Kartini. Diperingatinya 21 April, nak. Karena lahirnya tanggal 21 April 1879. Sini kita harus baca sih. Masa ibu harus bacain? Baca sendiri ya. Di sini ada biografinya Raden Ajeng Kartini, nak. Ya, dibaca. Nah, informasi penting tentang Raden Ajeng Kartini kayak tempat tanggal lahir, ya kan, dari semasa hidup sampai wafatnya, terus jasa-jasanya, ya kan, informasinya. Sikap-sikap apa yang kamu teladani? Ayo, jangan pernah menyerah, ya kan. Di situ perjuangan walaupun perempuan nggak boleh diem aja, harus belajar juga, ya kan. Nah, sudah deh. Jadi tugasnya ada 4 ya, nak, tadi ya. Nah, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.